Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lao Channel. Dalam konten saya kali ini, saya akan memuat hal yang menurut saya dan saya kira publik juga suka apa yang akan saya kemukakan, yaitu dengan dibangunnya ibu kota negara Indonesia yang baru, IKN. Bahwa IKN ini menurut saya sangat berpotensi mendatangkan devisa Indonesia. Ya. Selanjutnya saya dengar ya di IKN ini akan dikembangkan potensi pariwisata selain perkantoran ibu kota negara. Ya, sangat menjanjikan bagi negara Indonesia, bakal mendatangkan kemajuan Indonesia dan ekonomi Indonesia. Ya, di sekitar ibu kota negara akan berkembang dengan pesat nantinya. Ibu kota negara atau IKN yang bertempat di Kalimantan Tengah sangat menurut saya tepat sekali untuk perkembangan negara Indonesia ke depan. Ya, bisa mendatangkan lapangan kerja, perekonomian, dan perkembangan bagi Indonesia melalui IKN. Yaitu banyak negara-negara yang akan berkunjung ke IKN nantinya. Misalnya negara bagian Malaysia. Ya, saya perkirakan negara bagian Malaysia kan ada universitas. Nanti kuliah kerja lapangan pasti akan ke IKN ya, yang dekat dan potensi untuk membandingkan sistem pemerintahan Malaysia dan Indonesia ya, sekaligus berekreasi di IKN yang di mana di Asia Tenggara baru di IKN ini perkembangannya sangat luar biasa, darat, laut, dan udara. Kemudian negara Brunei Darussalam itu juga nantinya kan sekarang sudah ada jalur darat ya pakai bus, namun jalannya belum lebar. Nanti dibentuk tol misalnya antara Brunei dengan IKN, antara negara bagian Malaysia, negara Kuching, Sarawak, nanti dibentuk jalan tol ke IKN. Ya, selain by plane ya, melalui udara ya, Brunei IKN, Malaysia, negara-negara bagian melalui udara dengan plane ya, selain darat. Bisa juga nanti akan dibangun rel kereta api. Ya, dibangun rel kereta api Malaysia, Brunei, dan IKN. Wah, ini tiga negara ini antara Malaysia, negara bagian negara Brunei Darussalam, dan Indonesia dalam hal ini IKN. Tiga negara ini akan menyatu di IKN, nanti akan berkembang pesat, baik rekreasi, baik pekerjaan, baik investasi yang lain-lain ya. Kemudian juga tidak lepas bagi kearifan lokal ya, Kalimantan Tengah masyarakatnya. Kearifan lokal di sini bisa saja masyarakat mengembangkan seni budaya ya, seni tari, seni lukis ya, dan seni-seni yang lain yang perlu dikembangkan, dikemas, misalnya seperti di Bali ya. Ini nanti akan
mendapatkan cuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Ya. Selanjutnya, untuk mengembangkan di IKN perlu kemungkinan dibangunnya tempat-tempat olahraga. Saya berkeinginan bahwa di ibu kota negara dibangun lapangan sepak bola internasional ya, yang setara dengan Senayan Jakarta di IKN. Kemudian ada duplikat Tugu Monas misalnya, itu ditempatkan di ibu kota negara Nusantara ini ya. Di IKN ini, ibu kota Nusantara ini dikembangkan banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk rekreasi dan hiburan di sana ya. Kemudian dikemas makanan-makanan kearifan lokal, makanan-makanan yang ada di lingkungan di Kalimantan Tengah dan sekitarnya ya, dan makanan-makanan di seluruh Indonesia. Bisa mengembangkan restoran-restoran di IKN di sana, menambahkan keramaian ya. Kemungkinan besar IKN ini akan berkembang juga, tidak hanya turis mancanegara tapi turis lokal. Nantinya ada transportasi laut juga udara antara IKN dan ibu kota Indonesia yang besar ya. Dibuka jalur pesawat udara menuju IKN ya, ini untuk meramaikan IKN, yaitu memakai jalur udara selain laut ya. Bisa kalau darat kemungkinan jangka panjang bisa memakai transportasi bawah laut ya, tol bawah laut bisa saja Jawa dan Kalimantan ini suatu ketika ya. Jadi menurut saya pembangunan IKN itu tergantung dari niat nawa itu untuk membangun kemajuan di ibu kota Nusantara itu. Jadi pembangunan itu sangat menjanjikan, cepat sekali, tergantung niat. Kalau niat jadilah itu, karena itu adalah sudah dituangkan dalam undang-undang ibu kota negara baru, maka harus jadi, insya Allah, amin. Demikian saudaraku semua, apa yang saya kemukakan kali ini ya dalam konten saya, mudah-mudahan mendapat gambaran dari masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara. Amin.